Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Insan Merbabu Majelis Al-Zaini Mulyanali. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan menguak berhubung ada request dari para netizen untuk menguak tentang misteri cincin Nabi Sulaiman yang kami buat saat ini part kedua, berhubung kemarin part pertama kurang begitu mendetail. Kami kembali akan menguak dari sisi goibnya tentang misteri apa, sejarahnya bagaimana, tentang misteri cincin Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini nanti bisa dikuak lebih mendalam dan bisa kita ambil pelajaran tentang sejarah cincin Nabi Sulaiman. Seperti biasa, kami ditemani oleh saudara kami, Mas Yon Artono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai, tidak perlu berlama-lama. Ya, enggak Mas Yon. Tentang sejarah cincin Nabi Sulaiman. Bismillah. Assalamualaikum. Bantu jasa sinkronkan jasa indikator sesuai dengan energi manusia dan jasa indikator. Kita selalu langsung terhubung menggunakan bahasa Indonesia. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh tahu Mbah ini dari bangsa apa? Belum, bangsa Jin. Bangsa Jin yang sudah muslim belum? Ya, sudah. Sudah mempunyai nama Mbah? Nama saya Arsifa. Mbah Arsifa. Tadi dari mana Mbah? Sebelum saya panggil ke sini Mbah. Kami dari Jin luar angkasa. Jin dari luar angkasa Mbah? Iya. Sosok jin dari luar angkasa. Iya. Mohon maaf Mbah, saya protek dulu Mbah. Mbah Arsifa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam sangat apabila makhluk yang bernambah sifat yang dari luar angkasa telah mengaku pada penyusup yang mengetahui hanya secara langsung meledak sat sat sat. Ya Mbah Arsyifa, terima kasih sudah hadir ke sini Mbah. Mungkin saya hidangkan dulu, bagaimana Mbah? Ya, tidak usah. Oh, okay. Terima kasih. Saya mohon izin ya Mbah, sambil Ya. Ini Mbah, maksud saya memanggil tadi kesini tadi masih penasaran ini Mbah tentang sejarah cincin Nabi Sulaiman Mbah. Itu sejarahnya bagaimana Mbah? Kalau diizinkan boleh tahu Mbah. Ya, cincin beliau adalah cincin amanah dari alam langit. Cincin apa Mbah? Amanah dari Sang Maha. Oh, cincin amanah. Oh, okay. Yang memang itu adalah sebuah teknologi yang bisa membuka frekuensi dimensi makhluk manapun. Ya, itu adalah meskipun hanya sebuah cincin itu adalah pembuka segel yang memang ditugaskan diberikan kepada seorang manusia utusan yang memang manusia diberi kekuasaan untuk menundukkan segala makhluk yang ada di dimensi manapun. Mbahnya bisa tahu seperti itu dulu hidup di zaman, apakah di zaman Nabi Sulaiman ataupun saya jadi pengikut beliau. Oh, pengikutnya beliau. Sekarang ditugaskan di luar angkasa sekarang Pak. Ya, dimensi ini alamnya berbagai macam. Ada yang ada di bumi, bawah bumi, ada yang dari galaksi lain. Di berbagai tempat ya Mbak ya? Iya. Tergantung tugasnya masing-masing. Ya Mbak. Itu tuh cincinnya wujudnya seperti apa Mbak, gambarannya Mbak kalau diizinkan? Cincin tapi mengandung frekuensi. Mungkin banyak orang menyebut saat ini yang ditemukan banyak para ilmuwan yang ada di sebagai frekuensi kuantum atau apa. Namanya jelas itu adalah pembuka segel, pembuka pintu-pintu gerbang dimensi. Makanya beliau bisa menundukkan segala macam makhluk di alam di luar bumi, semuanya tunduk. Itu adalah alat yang sangat canggih yang bisa mengendalikan makhluk-makhluk, bahkan bangsa-bangsa iblis, bangsa-bangsa jin, ifrit, ditundukkan semuanya Mbak. Semuanya tunduk. Karena jika tidak tunduk maka mereka akan hancur. Karena sudah pegang kunci segel. Frekuensi. Kalau dari terlihat warnanya nggak Mbak? Apa warnanya seperti cahaya atau putih atau warna dari si gaibnya?
Kalau nggak disimpan nggak usah, Mbak. Semacam kristal. Semacam kristal. Yang dibuat dalam bentuk cincin. Itu adalah untuk Tuhan menunjukkan bahwa sebetulnya manusia sebagai khalifah yang ada di muka bumi untuk membungkam kesombongan bangsa-bangsa iblis yang dulu memberontak, membuat sistem baru untuk mengacaukan sistem-sistem yang ada di semesta ini yang dibangun oleh sistem di bawah kendali Tuhan. Namun bangsa-bangsa iblis yang sering membuat kekacauan dan pemberontakan itulah yang merusak sistem Allah, sistem Tuhan. Makanya Tuhan mengutus beliau dengan diberikannya cincin itu untuk menunjukkan bahwa meskipun bangsa-bangsa iblis yang ada di seluruh galaksi ini berusaha menghancurkan dan membuat sistem yang menghancurkan kehidupan manusia, maka mereka akan tunduk di bawah kekuasaan beliau. Untuk sejarah yang dulu menaklukkan bangsa iblis, mengurung bangsa iblis itu bagaimana itu, Mbah? Benar apa enggak itu, Mbah? Ya jelas benar. Itu menunjukkan bahwa Allah menghendaki bahwa manusia ya seharusnya menjadi khalifah pemimpin di muka bumi. Makanya kesombongan iblis yang mencoba-coba menghancurkan nyatanya bisa ditundukkan oleh beliau. Beliau nabi semuanya. Kalau itu, Mbah, cincin batu merah delima itu kebanyak yang cari itu cincin apa itu, Mbah? Berbeda. Memang senjata-senjata yang dulunya menjadi misteri itu memang dibuat mengandung energi, bisa punya kekuatan. Itu adalah sebuah energi kristal. Oh, energi kristal, ya, Mbak. Ya. Namun kebanyakan manusia sebatas logika yang bisa diterima oleh orang awam bahwa itu adalah mengandung ini dan padahal itu sebenarnya adalah teknologi yang super canggih. Dulu ada senjata-senjata yang dibuat bangsa-bangsa jahat yang berbasis nuklir, namun dibuat dalam bentuk senjata-senjata yang bisa mengendalikan otak manusia. Namun dengan kuasa kuat senjata-senjata yang dibuat oleh bangsa-bangsa iblis semuanya ditundukkan dan disembunyikan agar tidak kembali jatuh kepada tangan-tangan orang yang tidak benar. Senjata-senjata yang berbentuk pancaran topeng yang bersifat gelombang suara juga ada. Kalau boleh tahu, Mbah, kalau di Cincang sekarang cincinnya kemana itu, Mbah?
tidak diinginkan. Semua senjata-senjata para nabi zaman Nabi Adam semua dijaga ketat. Yang asli, yang nantinya akan diwariskan kepada pemimpin akhir zaman. Salah satu manusia yang memang ditugaskan dan punya hak mewarisi dari semuanya. Senjata-senjata para nabi. Sejak Nabi Adam hingga Nabi yang terakhir, semua yang mempunyai hak adalah beliau. Beliau Sang yang percaya yang mana. Baik itu yang berupa peninggalan-peninggalan, baik berbentuk senjata maupun teknologi, ilmu-ilmu rahasia yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia saat ini. Nanti saatnya tiba, hanya beliau yang membuka dan punya hak untuk memegang. Meskipun nanti jika diserahkan kepada para petugas yang ditugaskan untuk membantu beliau, semua tergantung pada hak tangan beliau atas izin beliau. Seperti itu. Tapi yang berhak menerima nanti sang khalifah pemimpin akhir zaman ya, Mbah? Iya. Sang pemimpin yang ditutupi oleh bangsa-bangsa zaman dahulu yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Baik cincin, tongkat, senjata-senjata sakti zaman dahulu, semuanya tersimpan rapi, dijaga oleh para malaikat-malaikat cahaya yang tidak bisa disentuh manusia-manusia. Berarti kalau ada orang yang mengaku-ngaku punya cincin itu adalah palsu. Buatan iblis. Semuanya yang asli hanya hak beliau sang yang mana. Beliaulah yang memahami semua keilmuan, persenjataan, teknologi dari bangsa-bangsa dahulu, semuanya nanti berada di bawah komando beliau dan di bawah hak beliau. Bang. Ada lagi Mbah mungkin Mbah? Iya. Sejarahnya. Makanya dulu dia lapis bisa menentukan bangsa-bangsa di luar bumi, semuanya tunduk pada beliau. Sebab jika tidak tunduk akan hancur karena sudah dipegang segel rahasianya, yaitu
itu tadi dalam cincin beliau. Makanya cincin beliau adalah ibarat pintu gerbangnya buah gelombang frekuensi segala dimensi pada saat itu. Makanya nanti dari cincin ini berada di tangan penerimanya, maka nanti bisa menundukkan seluruh bangsa-bangsa. Ya. Kalau ini saat ini masih terjaga ya Mbah ya, yang benar-benar asli sudah sangat terjaga. Akan mahkota beliau semuanya sudah. Mahkota juga ada Mbah diwaris. Iya. Mohon maaf sebetulnya berada di tangan beliau. Makanya nanti suatu saat jika saatnya tiba, beliau bisa menundukkan bangsa-bangsa manapun, seluruh alam jin di bumi, tiap lapis bumi, di alam kayangan, buat lapis-lapis alam kayangan semuanya tunduk beliau, raja, diraja, segala Gitu. Teruntuk candi-candi yang ada di Indonesia ini, apakah juga peninggalan beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, Mbah? Iya, bagian dari itu, namun juga banyak piramid-piramid zaman sebelum beliau, zaman peradaban awal manusia, dan sebelum hancurnya bangsa Belanda. Dulu ada peradaban yang maju luar biasa, dengan teknologi yang sangat di luar batas. Logika saat ini, namun yaitu tadi iblis selalu membuat kekacauan dan kehancuran, maka peradaban ini dimusnahkan. Mungkin muncul lagi peradaban yang sedikit lebih maju, yang terkenal di bangsa Belanda. Namun kesombongan yang mulai merusak tatanan kehidupan dengan membuat teknologi yang melampaui batas kewenangan sebagai manusia, maka peradaban ini dihancurkan. Dan saat ini akan kembali terulang. Peradaban yang saat ini mengagung-agungkan teknologi, bahkan mengakui teknologi seolah-olah menjadi Tuhan. Ya, tentu saja nanti juga akan dihancurkan. Untuk memurnikan kembali peradaban yang lebih bersih.
Ya, untuk sejarah yang piramid tadi masih penasaran nih Mbah. Itu ada di Nusantara atau di luar Nusantara Mbah? Atau di Di mana? Nusantara banyak. Di Nusantara juga banyak. Salah satunya Di luar Nusantara juga banyak. Di hmm, bawah-bawah laut juga banyak. berarti Sekarang sudah mulai banyak yang tahu. Dan kebanyakan sekarang masih terpendam dalam bumi. banyak yang belum muncul berarti ya Mbah ya. Dan nanti akan muncul. Di mana kemunculannya ini disebabkan banyaknya pergerakan tanah. Makanya saat banyak tanah bergerak. Yang sebetulnya itu akan mengungkap apa yang selama ini terpendam di dalam bumi. Teknologi yang di luar batas pemikiran zaman yang manusia. Ya, kalau yang sudah muncul-muncul seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur itu peninggalan dari zaman apa Mbah? Itu bukan peradaban dari zaman Nabi. Namun dengan pergantian peradaban semua diperbarui. Ya, banyak orang tertipu bahwa bangunan yang baru terbuat belum lama, padahal itu sejatinya terbuat dari awal pun yang sangat lama. Yang terjadi penutupan peradaban dan muncul peradaban baru ditemukan, perbarui, yang tertutup ditemukan lagi, perbarui. Makanya susunan batu-batunya juga berbeda. Namun semakin dalam semakin tua. Dan ada rahasia yang tersembunyi di balik apa-apa yang saat ini sudah kelihatan oleh bangsa manusia. Kebanyakan di sana tersimpan senjata-senjata yang sangat berbahaya jika sampai jatuh kepada tangan orang yang tidak benar. Candi-candi itu bangunannya juga sangat rapi Mbah. Apa itu pembangunannya juga menggunakan spiritual Mbah? Kalau teknologi sekarang kayaknya belum. Dulu itu teknologi pembangunan seperti bisa menggunakan frekuensi suara. Membangunnya dengan kekuatan pikiran. Sehingga itu sangat presisi. Makhluk-makhluknya beliau juga membantu Mbah itu yang sudah ditundukkan. Dulu Nabi Sulaiman itu bisa memerintah bangsa manapun, terutama yang di luar bumi, yang punya kecerdasan klinis. Pembangunannya dibantu makhluknya itu juga. Iya. Oh iya. Karena dia juga kuasa menundukkan bangsa-bangsa, bangsa jin, bangsa iblis. Itu sebagai kehendak Tuhan untuk membungkam kesombongan bangsa
iblis yang membenci manusia. Mbah, mungkin saya rasa cukup Mbah, yang jasadnya tadi sudah agak kurang enak Mbah. Mungkin sebelum mohon dibantu dibersihkan dulu Mbah, yang Mbah. Bantu malaikat semua sakit, ambil segala penyakitnya malaikat yang di surga nak semua bantu mengambil segala penyakitnya, angkat penyakitnya, fitnah kotorannya, serangan bila ada serangan kembalikan serangannya. Sallallahu. Mbah, mungkin cukup Mbah. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya Budi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa menjelaskan tentang Mbah Arasifa yang tugaskan berada di luar angkasa, yang dulunya pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bisa memberi wawasan pada para penonton semuanya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Kami tim Padepokan Insan Mertobu Boyolali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.